ketika melihat ombak yang kencang seperti ini dan melihat perahu yang diterpa oleh ombak di tengah lautan, kami mengingat keadaan orang-orang musyrik di masa silam, yang dimana mereka ketika mereka dalam keadaan susah diterpa oleh ombak, dalam keadaan sulit di tengah lautan, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 65, fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika orang-orang musyrik itu menaiki perahu mereka, ketika dalam keadaan susah, mukhlisina, mereka mengikhlaskan ibadah, yaitu mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka diselamatkan ke tengah daratan, akhirnya mereka pun kembali berbuat syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik di masa silam, keadaan mereka adalah ketika dalam keadaan genting, ketika dalam keadaan sulit, ketika dalam keadaan susah, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka betul-betul meminta dalam keadaan genting seperti ini, dalam keadaan muttar, dalam keadaan darurat seperti ini, hanya kepada Allah saja. Namun ketika mereka diselamatkan ke daratan, itulah baru ketika itu mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pelajaran penting yang kita bisa ambil dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba', di mana beliau itu menjelaskan bahwasanya kesyirikan yang terjadi di masa silam itu masih lebih mending daripada kesyirikan yang terjadi pada saat ini. Kesyirikan yang terjadi di masa silam, mendingnya itu di mana? Mendingnya adalah mereka berbuat kesyirikan ketika mereka dalam keadaan lapang, ketika mereka dalam keadaan senang. Namun ketika mereka dalam keadaan susah di tengah lautan, mereka kembali mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan bahwasanya kesyirikan di masa silam itu masih lebih mending, karena mereka dahulu berbuat syirik dalam keadaan senang saja, dalam keadaan lapang. Sedangkan orang-orang musyrik saat ini, orang-orang yang berbuat kesyirikan saat ini, mereka berbuat kesyirikan tatkala senang, tatkala lapang, begitu juga tatkala kondisi darurat atau kondisi susah atau dalam kondisi genting. Kita lihat bagaimana sebagian masyarakat itu masih melestarikan sedekah laut, masih melestarikan sesajen. Ini diserahkan kepada penguasa laut selatan. Mereka meyakini bahwasanya dengan mereka menyajikan sedekah semacam ini, maka mereka akan terlepas dari kesulitan. Dengan memberikan sedekah laut seperti itu, mereka akan terlepas dari bencana. Hal ini berbeda dengan keadaan kesyirikan di masa silam, yang dimana dalam keadaan susah, mereka itu berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan lapang itu baru mereka berbuat kesyirikan. Namun kalau keadaan orang musyrik saat ini, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, sama-sama berbuat syirik. Dari sisi yang lain, kita dapat melihat bahwasanya kesyirikan yang terjadi di masa silam juga itu masih lebih mending, karena yang diagungkan itu adalah orang soleh. Bisa jadi adalah orang yang sudah mati di kuburan, ya, itu yang diagungkan. Namun kalau saat ini yang diagungkan adalah sampai makhluk gaib. Makhluk gaib itu yang diagungkan. Maka kita lihat di sini ada yang mengagungkan penguasa laut selatan untuk dijadikan sesajen, ya, tumbal ataupun sesajen diserahkan kepada makhluk gaib tersebut. Sedangkan di masa silam hal ini, ya, jarang sekali terjadi. Begitu pula kesyirikan yang terjadi di masa silam, sisi mendingnya adalah yang terjadi adalah dalam syirik ibadah, dalam syirik hal ibadah. Sedangkan yang terjadi pada saat ini bukan hanya dalam syirik dalam masalah ibadah,
namun mereka menyekutukan Allah juga dalam perbuatannya. Kita yakin bahwasanya yang mengabulkan doa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang musyrik saat ini, mereka ada yang meyakini bahwasanya selain Allah, seperti mereka yakini bahwasanya penguasa laut atau orang yang berada dalam kubur, wali yang berada dalam kubur itu yang mampu mengabulkan doa. Sampai ada juga yang mengatakan bahwasanya sampai siluman kura-kura, sampai seorang siluman atau makhluk gaib, ya, itu yang dinyatakan sebagai pengabul doa. Padahal kita yakini bahwasanya yang mengabulkan doa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini mereka menyekutukan Allah bukan hanya dalam masalah ibadah, tapi mereka juga meyakini bahwasanya selain Allah itu bisa mengabulkan doa. Jadi orang musyrik saat ini berbuat syirik, ya, dalam hal ubudiyah, dalam hal ibadah, sekaligus juga dalam hal rububiyah. Berbeda dengan orang musyrik di masa silam, kata para ulama, mereka berbuat syirik, mayoritasnya itu adalah dalam masalah ibadah. Maka menjadi pelajaran penting bagi kita supaya kita semakin bisa mempelajari tauhid, supaya kita bisa semakin meluruskan akidah kita. Karena kesyirikan saat ini itu begitu banyak kita temukan di mana-mana. Kita lihat, ya, orang banyak mengagungkan ya makhluk-makhluk gaib seperti yang kami sebutkan tadi. Maka patut kiranya kita mempelajari tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dari noda-noda kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memurnikan tauhid kita. Semoga kita tidak seperti keadaan orang musyrik dahulu, begitu juga keadaan orang musyrik saat ini, yang dimana mereka itu berbuat syirik, ya, di masa silam ketika dalam keadaan lapang. Apalagi parahnya adalah kesyirikan terjadi di masa kini, ya, di tengah laut, dalam keadaan mereka dalam keadaan sulit ditimpa ombak seperti ini, diterpa ombak seperti ini, ya, mereka berbuat syirik juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari kesyirikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.